Nah ini tadi. Jadi iptek ini berkembang karena konsekuensi dari perintah Allah dalam kejadiannya. Lalu sekarang kita masuk ke teknologi memperpanjang fungsi badan manusia. Nah ini maksudnya begini. Perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini membuat manusia itu fungsi badannya itu diperpanjang. Dalam bukunya Strategi Kebudayaan, Van Peursen mengutarakan teknik yang pada akhirnya dikembangkan dalam teknologi menjadi perpanjangan fungsi badan manusia. Dalam GE, Gaudium et Spes, tapi pada zaman sekarang ini, terutama berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah dan tetap masih memperluas kedaulatannya hampir atas alam semesta. Gereja ingin memadukan cahaya pewahyuan dengan keahlian semua orang, supaya menjadi teranglah jalan yang belum lama ini ditempuh oleh manusia. Apakah iman bertentangan dengan iptek? Teman-teman bisa baca ya. Saya ini harus lawan tetangga yang sedang ada acara, jadi agak berat. Iman bersikap positif terhadap iptek, ya. Jadi iman tidak bertentangan dengan iptek, malah bersikap positif terhadap perkembangan iptek, ya. Dan tidak bertentangan dengannya, dan melalui imannya Gereja Katolik melibatkan diri melalui iptek. Memang ada yang menyebutkan adanya pertentangan antara iman Katolik, Gereja Katolik dengan iptek. Kondisi itu kerap ditunjukkan dengan ilustrasi kasus Galileo Galilei dan adanya pertentangan antara kisah penciptaan dalam kitab suci dengan teori evolusi Darwin. Namun saat ini permasalahan itu sudah selesai, ya. Lalu intinya adalah iman tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, malah saling mendukung. Kata Albert Einstein menyatakan iman tanpa pengetahuan dan teknologi adalah buta. Lalu pengetahuan dan teknologi tanpa iman itu lumpuh. Tuh, jadi saling mendukung, ya. Iman harus berjalan bersama dengan iptek, ya. Iptek digunakan untuk perkembangan iman dan seterusnya. Faith without science and technology is blind, and science technology without faith is crippled. Pengetahuan dan iman tanpa pengetahuan dan teknologi buta, dan sebaliknya pengetahuan dan teknologi tanpa iman itu lumpuh, ya. Jadi iman tidak bertentangan, malah saling mendukung satu sama lain.
Ini kemajuan teknologi komunikasi. Dulu asap digunakan sebagai, kalian baca sendiri ya. Kelihatannya. Ada itu perkembangan teknologi komunikasi ya. Sandi Morse, telegram, ada telepon yang zaman dulu itu ya. Kalian belum lahir mungkin. Ini telepon putar. Ini telepon yang sudah agak modern. Lalu ditemukan komputer. Komputer juga dari waktu ke waktu selalu ada inovasi, ada faksimili, ada komputer yang lebih canggih lagi. Ada Apple, ada Ibu, ada internet. Lalu muncullah handphone, ada BlackBerry. Kalau nanti muncul lagi yang smartphone. iPhone. Nah, ini ada yang terbaru. Itu kemajuan teknologi komunikasi. Teknologi yang lain pun mengalami kemajuan. Mobil misalnya, itu dari waktu ke waktu selalu mengalami inovasi. Misalnya Avanza itu nanti mulai ada Avanza biasa, lalu New Avanza, lalu Avanza yang baru lagi itu Avanza Veloz, lalu Innova itu juga nanti ada Innova yang biasa itu, lalu ada Innova yang baru lagi, banyak sekali kemajuan, inovasi-inovasi baru. Lalu kemajuan juga di bidang kendaraan yang lain. Kendaraan yang lain tuh kayak motor juga mengalami kemajuan. Adik-adik semua, dunia telah berubah menjadi desa dunia. Jadi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia yang besar ini menjadi kecil seperti ini, menjadi desa dunia. Mengapa disebut begitu? Karena orang dengan mudahnya berkomunikasi sekarang itu dengan hitungan detik orang bisa menghubungi Jakarta, bisa menghubungi Amerika, Amerika bisa menghubungi Eropa,
Begitu pula dengan kemajuan teknologi pesawat. Kalau dulu dengan kapal laut itu harus berhari-hari, berbulan-bulan, sekarang ini kalau jaraknya antar benua itu hitungannya jam, ya, hitungannya jam. Kalau lebih dekat lagi hitungannya menit, Begitulah perubahan yang kita alami sekarang ini luar biasa. Kita hidup dengan televisi, videotape, alat rekam, komputer, kamera, proyektor, mesin, cetak, handphone, teknologi bidang kesehatan juga mengalami perkembangan. Teknologi di bidang pendidikan juga mengalami perkembangan. Teknologi pembangunan, keamanan, teknologi angkasa, segala perpanjangan mekanis dari diri manusia. Jadi semua itu merupakan perpanjangan mekanis dari manusia. Manusia yang tidak menjangkaunya secara lahiriah badani, tetapi dengan komunikasi itu dia bisa melihat orang di Eropa saat ini juga melalui misalnya video call. Lalu kita juga sekarang sedang menggunakan Zoom meeting. Kalian berada di mana-mana, saya berada di Bangka. Juga kita bisa saling ketemu melalui Zoom ini ya. Itu pengaruh positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ada pesan-pesan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Paus Benedictus pada hari Komsos Sedunia ke-45 mengatakan teknologi baru memungkinkan manusia saling bertemu melampaui batas-batas tempat dan budaya. Dan dengan demikian memungkinkan terciptanya suatu dunia adalah peluang yang besar. Tapi juga menuntut sikap hati-hati yang lebih besar lagi dan suatu pembentukan kesadaran akan risiko yang mungkin untuk teknologi. Ada juga risikonya ya. Lalu dalam Hari Komsos Dunia ke-47 tahun 2013 juga Paus Benedictus menyerukan kemampuan menggunakan bentuk-bentuk baru komunikasi bukan hanya dimaksudkan untuk selalu mengikuti zaman, tetapi lebih dari itu untuk memungkinkan kekayaan Injil Sabda Allah tak terbatas menemukan bentuk-bentuk ekspresi yang mampu menjangkau pikiran dan hati semua orang. Nah, ini beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam hal penggunaan teknologi informasi. Allah yang menciptakan dan mengembangkan teknologi, tapi dia bekerja melalui manusia. Dia menciptakan Allah menciptakan unsur-unsurnya, lalu diberi kuasa kepada manusia untuk mengembangkan dunia, dan itulah dampak dari kuasa dari Allah kepada manusia. Manusia bisa mengembangkan teknologi dengan baik, dengan bermacam-macam. Tetapi Allah itu adalah pencipta dan pengembang utama. Seandainya Allah tidak memberi kemampuan kepada manusia, itu tidak juga akan terjadi. Dan karena itu, gunakanlah teknologi informasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Lalu gunakanlah teknologi informasi yang Tuhan karuniakan untuk kemuliaan Allah. Lalu manfaatnya perlu diperhatikan. Ya. Mari kita memperhatikan manfaat penggunaan teknologi, yaitu kalau bisa sedapat mungkin teknologi itu digunakan untuk mengembangkan akal dan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Lalu gunakan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan rohani kita ya.
memuji Tuhan, membaca kitab suci, renungan-renungan, share dan diskusi tentang firman Allah melalui WA group, melalui apalagi yang lain tuh. Saya hanya tahunya WA group, WA itu. Ada lagi yang sarana lainnya itu seperti Facebook, apalagi Instagram ya. Instagram, atau apalagi yang lain tuh. Itu kita harapkan begitu. Jadi kita gunakan internet, HP kita untuk menambah pengetahuan sekaligus menumbuhkan kerohanian kita. Lalu gunakan teknologi untuk memberkati, untuk menjadi berkat ya. Diharapkan penggunaan teknologi bukan untuk gosip, untuk fitnah, untuk kata-kata kasar, untuk kata-kata porno, kutuk, menyakiti, dan menyedihkan hati Tuhan Yesus. Lalu betapa indahnya ketika setiap orang Katolik memberitakan Injil lewat HP, lewat BB, lewat iPad, lalu teknologi informasi lainnya yang dimilikinya. Bukankah semakin banyak orang yang membaca Injil Kristus? Inilah saatnya memberkati dunia dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke ekologi. Ekologi itu singkatnya itu lingkungan ya, tapi kalau ini arti sesungguhnya dari ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Itu ekologi. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan dan seterusnya ya. Tapi kemudian secara singkat ekologi adalah lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup. Ya. Komponen yang terlibat dalam interaksi itu adalah biotik atau komponen biotik, itu komponen hidup, makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, yang termasuk bibit-bibit penyakit itu ya termasuk hewan ya, termasuk kelompok hewan. Kuman, virus itu masuk dalam komponen hewan yang menjadi penyakit kayak nyamuk hewan. Lalu abiotik yang tak hidup itu banyak, itu batu, kayu. Kayu itu kalau masih jadi pohon itu dia makhluk hidup, tapi kalau sudah ditebang itu menjadi makhluk mati. Makhluk mati, batu, pasir, lalu tanah, dan lain-lain. Nah, sistem ini terbentuk dari kesatuan dan menyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Kita merasakan bukan bahwa itu saling berhubungan. Kita manusia membutuhkan benda-benda mati seperti batu untuk apa? Batu untuk apa? Untuk pembangunan. Pasir untuk pembangunan. Kita juga membutuhkan logam-logam itu. Logam-logam itu abiotik gitu ya, tak hidup ya. Tetapi logam-logam itu ketika dia disusun dan dirakit sedemikian rupa menjadi sesuatu yang hidup dalam arti karena sistemnya kayak radio. Radio itu adalah terdiri dari komponen-komponen benda mati semua itu sebetulnya. Tetapi karena rupanya di dalam
benda mati itu juga ada apanya, Mbak? Ada unsur-unsur apa ya yang mengeluarkan suara, mengeluarkan getaran dan sebagainya. Itu ya, saling, dan dia menjadi begitu karena berhubungan satu dengan yang lain. Kayak komputer itu dia ada benda ini, terus disistematisasi jadi satu komponen, disusun menjadi ekosistem yang berhubungan satu sama lain, yang menghasilkan sesuatu. Tugas kita sebagai manusia, sebagai citra Allah, tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu menjaga kelestarian ekologi, ya, menjaga kelestarian ekologi, ya, yang bagus ini dirawat terus ya. Ini yang rusak itu diperbaiki, ya, tidak merusak, tidak menghabiskan, yang rusak diperbaiki, yang mati, tumbuh-tumbuhan yang mati ditanam kembali. Problem terbesar kita sekarang adalah sampah. Nah, salah satu problem besar kita adalah sampah. Sampah itu luar biasa, sudah mengakibatkan berbagai macam bencana, terutama di Jakarta itu luar biasa. Enak hidup di gunung itu tidak ada sampah dia. Kalaupun ada sampah, masyarakatnya hanya sedikit, jadi sampahnya nggak banyak dan biasanya bisa dibakar. Nah, yang tidak bisa dibakar itu plastik. Plastik walaupun dibakar nggak habis ya. Sikap ekologis Gereja Katolik. Jadi kita punya sikap, atau Gereja Katolik punya sikap terhadap ekologi atau sikap ekologis gereja. Pertama, Konsili Vatikan kedua melalui GS 69. GS itu Gaudium et Spes ya. Menyatakan begini. Allah menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa. Sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang. Berpedoman pada keadilan diiringi dengan cinta kasih. Di gereja mempunyai sikap bahwa sedapat mungkin bumi dengan segala isinya itu menjangkau semua orang. Jangan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Dan problem kita di situ, hanya orang-orang tertentu yang menguasainya, sehingga tidak menjangkau semua orang, dan itu problem. Lalu Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Solicitude Rei Socialis, manusia tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorbankan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan unsur-unsur alam yang lain. Ya, manusia tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorbankan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan unsur-unsur lain. Pertanyaannya adalah, mengapa kita membunuh hewan untuk makan? Kalau membunuh hewan untuk makan, tidak dibuang, itu baik. Karena memang hewan juga untuk dimakan, ya. Ikan untuk dimakan, ayam untuk dimakan, belut untuk dimakan, sapi untuk dimakan, kerbau untuk dimakan, burung untuk dimakan, dan seterusnya. Sumber daya alam yang ada itu terbatas ya, sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan tuntutan-tuntutan moral ya. Jangan seenaknya ya. Sang Pencipta sudah mengungkapkan secara simbolis agar tidak makan buah terlarang. Berarti ada yang dilarang. Maksudnya itu jangan semua diambil ya, jangan semua diambil. Yang dilarang itu maksudnya untuk generasi berikutnya.
kita jangan habis di generasi kita, karena masih ada generasi selanjutnya yang harus juga menikmati kekayaan alam ciptaan Tuhan. Maksudnya alam tidak hanya berada di bawah hukum biologis, tetapi juga hukum-hukum moral. Alam adalah anugerah Allah bagi semua orang, ya, bagi semua orang. Sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Nah, sayangnya ialah bahwa banyak orang menguasainya, ya. Sedikit orang yang lebih banyak menguasai alam daripada banyak orang, karena memang nafsu manusia dan orang-orang yang pintar menggunakan kepandaiannya untuk memanfaatkannya secara berlebihan sehingga tidak bisa menjangkau semua orang. Lalu KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menegaskan pada tahun 2013 mengeluarkan nota pastoral keterlibatan gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Jadi gereja juga harus terlibat dalam melestarikan keutuhan ciptaan. Lalu Paus Fransiskus dalam Laudato Si, ya, ini tentang lingkungan hidup, ya. Ini bisa dibaca, ya. Tapi intinya adalah saya tidak ingin menulis ensiklik ini tanpa kembali ke model yang menarik dan mampu menguasai. Namanya saya ambil sebagai panduan dan inspirasi ketika saya terpilih sebagai uskup Roma atau paus, yaitu Fransiskus Assisi itu loh. Beliau itu adalah contoh yang unggul dalam melindungi yang rentan dan dalam suatu ekologi yang integral yang dihayati dengan gembira dan autentik. Itu Laudato Si 10. Pengakuan Paus ini bukan tanpa dasar. Santo Fransiskus Assisi digelari sebagai pelindung lingkungan hidup dan mereka yang mempunyai perhatian pada lingkungan hidup. Dia digelari demikian karena menghayati secara integral, baik dalam kata maupun perbuatan, suatu keharmonisan hidup dengan sesama alam dan Tuhan. Menurut Paus Fransiskus, ensiklik Laudato Si tidak terlepas dari fakta kemerosotan ekologis, yakni kemerosotan lingkungan alam dan lingkungan manusia. Keduanya saling terhubung. Lingkungan manusia dan lingkungan alam merosot bersama-sama. Dan kita tidak dapat secara memadai menangani kemerosotan lingkungan alam jika tidak memperhatikan sebab-sebab yang berkaitan dengan kemerosotan manusia dan masyarakat. Mengenai kemerosotan lingkungan alam, Paus mengangkat beberapa pokok, yaitu polusi, ya. Tahu ya polusi, ya. Lalu perubahan iklim, masalah air, ya. Air ada di tempat-tempat tertentu, airnya tidak ada, airnya kotor dan sebagainya. Lalu hilangnya keanekaragaman hayati, makhluk hidup itu maksudnya, keanekaragaman. Banyak yang hilang, ya, karena dibunuh, karena dieksploitasi, hutan-hutan dieksploitasi semua untuk padahal harus tetap ada hutan. Jangan sampai hutan habis. Ya. Mengenai lingkungan manusia, Paus mengangkat persoalan mengenai penurunan kualitas hidup manusia, kemerosotan kehidupan sosial, dan ketimpangan global. Ya, ketimpangan global. Perlu pertobatan ekologis, ya, pertobatan ekologis, ya. Tidak hanya berbicara melalui ide-ide tanpa melibatkan motivasi lahir dan spiritual. Jadi kita
jangan hanya bicara dengan ide-ide, tetapi melibatkan diri dalam upaya pelestarian keutuhan ciptaan Tuhan. Tidak hanya berdoa tanpa peduli terhadap lingkungan, ya. Berdoa iya dan peduli pada lingkungan, ya. Santo Fransiskus menjalin hubungan yang sehat dengan alam ciptaan merupakan salah satu dimensi pertobatan manusia. Lalu tidak menganggap kelebihan sebagai alasan untuk memegahkan diri atau mendominasi. Lalu ada pesan dari Uskup Australia itu, kita perlu mengalami pertobatan dan perubahan batin. Karena bagaimanapun kita kalau memeriksa hidup kita, banyak sekali kerugian yang sudah dibuat oleh manusia dalam hal ekologi. Apa namanya? Iman dan ekologi, ya. Dualitas, polaritas, ya. Pola pikir yang memisahkan kehidupan materi dengan kehidupan rohani. Jadi padahal saling berhubungan, harusnya. Di pola pikir yang memisahkan kehidupan materi dengan kehidupan rohani, duniawi dengan surgawi, sikap kerja dengan ibadah atau sikap iman. Cara berpikir polaritatif ini cenderung menghapuskan relasi-relasi yang ada. Padahal duniawi surgawi itu kan relasional, ya, relasional. Kehidupan materi dan kehidupan rohani juga berhubungan, ya. Rohani tanpa materi juga nggak bisa, materi tanpa rohani juga nggak bisa.